Assalamualaikum, halo halo halo, kembali lagi dengan saya Naomi Aina Zulaika dengan NIM 11046230064 dari Penmas 2023 kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali menjelaskan tentang pengembangan media pembelajaran Penmas dengan subbab pengembangan media audio pembelajaran. Di sini terdapat 6 hal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah pengenalan dari apa itu media audio pembelajaran. Yang kedua, landasan teori pembelajaran audio. Yang ketiga, merancang konten yang efektif. Yang keempat, teknik produksi dan penerapan media audio pembelajaran. Yang kelima, mengevaluasi dampak dari media audio pembelajaran. Dan yang terakhir adalah manfaat dan contoh dari media audio pembelajaran. Langsung saja saya akan mengenalkan tentang apa itu media audio pembelajaran. Nah, media audio pembelajaran adalah media yang menggunakan suara sebagai alat utama untuk menyampaikan informasi dan konsep kepada peserta didik. Ini biasa dapat berupa rekaman suara, podcast, narasi, lagu, ataupun dialog. Nah, media audio pembelajaran merupakan aspek yang penting dalam program pendidikan masyarakat. Studi menunjukkan bahwa penggunaan media audio dalam pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman dan retensi informasi siswa. Penelitian oleh Mayer pada tahun 2001 juga menemukan bahwa kombinasi suara dan gambar dapat meningkatkan pemahaman siswa hingga 50% dibandingkan dengan hanya menggunakan teks atau gambar saja. Yang kedua adalah landasan dari teori pembelajaran audio. Teori pembelajaran audio menekankan bahwa pendengaran adalah salah satu indera utama manusia dan bahwa audio dapat menjadi alat yang efektif untuk menyampaikan informasi, membangkitkan emosi, dan juga memperkuat retensi informasi. Landasan teori pembelajaran audio ini juga memainkan peran yang penting dalam merancang pengalaman pembelajaran yang efektif. Salah satu teori landasan yang mendasar adalah teori dual coding yang disampaikan atau yang diajukan oleh Alan Paivio pada tahun 1971. Teori ini menyatakan bahwa mengkombinasikan representasi verbal dan representasi nonverbal dapat meningkatkan pemahaman dan retensi informasi siswa. Landasan teori pembelajaran audio memberikan kerangka yang kuat untuk merancang pengalaman pembelajaran yang efektif dan berdaya guna. Dengan memahami prinsip-prinsip teori ini, pendidik dapat mengembangkan strategi pembelajaran yang menarik dan bermakna bagi siswa mereka, meningkatkan kualitas dan juga efektivitas dalam pendidikan. Yang ketiga, merancang konten audio instruksional yang efektif. Konten audio instruksional harus dirancang dengan memperhatikan kejelasan, kesederhanaan, struktur yang jelas, penggunaan intonasi yang tepat, dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan target audiens. Nah, berikut ini adalah tahapan-tahapan operasional dalam merancang konten audio instruksional yang efektif. Yang pertama adalah tentukan tujuan pembelajaran, lalu kenali audiens, kembangkan skrip, pilih narator yang tepat, gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, tambahkan efek suara yang relevan, perhatikan kualitas audio, rancang dengan durasi yang tepat, sediakan kesempatan untuk interaksi, uji coba dan evaluasi, publikasikan dan sebarkan, lalu lakukan pembaruan dan peningkatan berkelanjutan. Selanjutnya, yang keempat adalah teknik produksi dan penerapan media audio pembelajaran. Nah, teknik produksi media audio pembelajaran mencakup rekaman suara, pengeditan audio, dan penggunaan efek suara untuk meningkatkan kualitas dan keberagaman konten audio. Teknik produksi media audio pembelajaran telah menjadi salah satu elemen yang penting dalam pengembangan media pembelajaran yang modern. Dalam produksi audio, beberapa teknik kunci digunakan untuk menciptakan materi yang efektif dan menarik bagi pembelajar. Salah satunya adalah pemilihan software dan peralatan yang tepat untuk merekam dan mengedit suara.
Penelitian oleh Hughes pada tahun 2013 menunjukkan bahwa penggunaan peralatan rekaman berkualitas tinggi dapat meningkatkan kualitas audio pembelajaran. Lalu, penerapan media audio pembelajaran melibatkan integrasi konten audio ke dalam berbagai platform pembelajaran seperti situs web, aplikasi mobile, atau perangkat pembelajaran yang interaktif. Penerapan media audio pembelajaran dalam pendidikan masyarakat telah menjadi pendorong utama dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas pembelajaran bagi berbagai kelompok masyarakat. Penggunaan media audio memungkinkan penyampaian informasi yang lebih mudah dipahami dan dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan literasi. Menurut penelitian oleh Clark and Meyer pada tahun 2016, penggunaan media audio dapat meningkatkan retensi informasi hingga 50% dibanding dengan metode pembelajaran tradisional. Selanjutnya yang kelima adalah mengevaluasi dampak dari media audio pembelajaran. Nah, evaluasi dampak media audio pembelajaran melibatkan pengukuran efektivitasnya dalam mencapai tujuan pembelajaran, tingkat pemahaman, keterlibatan peserta didik, dan juga kepuasan belajar. Di sini ada beberapa indikator utama yang dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas media audio pembelajaran, antara lain pemahaman materi, retensi informasi, partisipasi dan keterlibatan, umpan balik peserta, peningkatan keterampilan, perubahan perilaku, keterlibatan komunitas, kualitas produksi, aksesibilitas, dan juga kepuasan peserta. Nah, dengan memperhatikan indikator-indikator ini, evaluator dapat secara komprehensif mengevaluasi efektivitas media audio pembelajaran dan membuat perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang terakhir adalah manfaat dan contoh dari pengembangan media audio pembelajaran pendidikan masyarakat. Manfaatnya itu ada 4. Yang pertama adalah aksesibilitas, di mana media audio dapat diakses dengan mudah oleh berbagai lapisan masyarakat yang memiliki akses terbatas terhadap media visual atau tulisan. Yang kedua adalah portabilitas, karena sifatnya yang dapat diunduh dan didengarkan secara offline, media audio memungkinkan pembelajaran yang fleksibel dan dapat diakses di mana saja dan kapan saja sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Lalu yang ketiga adalah kemudahan penggunaan. Media audio relatif mudah diproduksi dengan peralatan yang sederhana, sehingga memungkinkan partisipasi aktif dari peserta pendidikan dalam pembuatan konten. Dan manfaat yang terakhir adalah peningkatan keterlibatan. Suara dan musik memiliki kekuatan emosional yang dapat meningkatkan keterlibatan dan retensi informasi dari peserta didik. Selanjutnya, contoh-contoh dari pengembangan media audio pembelajaran yang pertama adalah situs web BBC Learning English yang menawarkan berbagai konten audio pembelajaran bahasa Inggris, termasuk percakapan, cerita pendek, dan pelajaran tata bahasa yang dirancang untuk mendukung pembelajaran bahasa bagi masyarakat yang beragam. Lalu yang kedua adalah buku teks audio in media oleh Stanley R. Alton yang memberikan panduan praktis tentang teknik produksi audio termasuk rekaman suara, pengeditan, dan penggunaan efek suara yang dapat diterapkan dalam pengembangan media audio pembelajaran. Dan yang terakhir adalah materi pelatihan dari organisasi nirlaba lokal yang menawarkan program pendidikan kesehatan masyarakat menggunakan podcast sebagai alat untuk menyampaikan informasi tentang kesehatan reproduksi kepada remaja di komunitas mereka. Nah, dengan demikian, pengembangan media audio pembelajaran dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan pengalaman belajar bagi peserta pendidikan masyarakat, dengan menyediakan akses yang mudah, portabilitas, kemudahan penggunaan, dan keterlibatan yang lebih besar.
Baik, mungkin sekian presentasi tentang materi pengembangan media audio pembelajaran pendidikan masyarakat yang sudah saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.